Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang metode dan sistem pembayaran internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Mega Tanjung Hapsari MAP. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Miftahul Jannah, saya sendiri Muhammad Iqbal, dan Octavia Adriani Wijaya, yang terakhir Rosa Octaviani. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Metode dan pembayaran internasional meliputi A. Advance Payment. Cara pembayaran dengan advance payment mempunyai beberapa varian diantaranya. Yang pertama, payment with order. Pembeli membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi, dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Yang kedua, partial payment with order. Dengan sistem ini, pembeli hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu. Misalnya, hanya membayar harga barang saja. Biaya-biaya lain sesuai dengan perjanjian seperti ongkos angkut, asuransi, dan biaya lainnya akan dibayar pembeli setelah penjual melakukan kewajibannya mengirim barang. Penagihan sisa pembayaran oleh penjual umumnya dilakukan menggunakan sistem collection. Selanjutnya, B. Open account. Dalam metode open account, pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Sistem pembayaran ini mengharuskan penjual atau eksportir mengirim barang terlebih dahulu setelah kontrak ditandatangani. Pembayaran dilakukan setelah pembeli menyetujui barang-barang yang diterima. Pengiriman uang dilakukan melalui bank. Cara pembayaran dengan open account akan sangat menguntungkan bagi pembeli karena melalui sistem ini pembeli dapat melihat dan memeriksa barang yang telah dikirim oleh penjual baru kemudian melakukan pembayaran. Di sisi lain, resiko dapat muncul di pihak penjual, misalnya barang telah dikirimkan ke penjual ke tempat kedudukannya pembeli, akan tetapi pembeli tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak tepat waktu. C. Private Compensation. Metode pembayaran yang dilakukan dengan cara penyelesaian transaksi utang piutang antara pihak importir atau eksportir dengan mengalihkannya kepada seseorang penduduk yang masih dalam satu negara. Metode ini merupakan sistem pembayaran internasional yang memberikan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang antara pembeli atau eksportir dengan penjual atau importir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem ini menggunakan pihak ketiga yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan transfer mata uang asing ke luar negeri. D. Letter of Credit. Letter of Credit merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, Letter of Credit merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Kelebihan metode ini adalah adanya jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual, adanya jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Letter of Credit. Beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam Letter of Credit adalah sifat Letter of Credit, apakah revocable atau irrevocable, tanggal expired Letter of Credit, tanggal pengapalan, dan syarat-syarat dalam Letter of Credit. Merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak lain untuk membayar uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Unsur-unsur surat itu: 1. Surat berharga yang memiliki tanggal dan mencantumkan tempat terbitnya. 2. Perintah tanpa adanya syarat untuk membayar sejumlah uang. 3. Pihak yang terkait, diantaranya penerbit,
terangkut atau tertarik penerima pemegang surat emiten. Syarat-syarat surat veto. 1. Kata surat veto yang termuat dalam teks yang dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk menulis veto tersebut. 2. Terdapat perintah tidak bersyarat dalam membayar jumlah uang tertentu. 3. Neraca pembayaran. 4. Tanggal pembayaran. 5. Penentuan tempat di mana pembayaran dilakukan. 6. Nama orang atau pihak kepada siapa atau pihak lain yang dituju oleh pembayaran harus dilakukan. 7. Tanggal dan tempat veto ditarik atau diterbitkan terdapat pada tangan penerbit. Menurut pencatatannya, wesel dibagi menjadi 2, yaitu 1. Wesel tidak berbunga. Nilai di satu jatuh tempo sama dengan nilai nominalnya, menjadikan nilai tunai di saat wesel tersebut diperjualbelikan akan berkurang sebesar bunga diskonto yang diperhitungkan. 2. Wesel berbunga. Nilai nominalnya adalah nilai di saat penarikan, menjadikan nilai tunai di saat jatuh tempo atau di saat diperjualbelikannya sama dengan nilai nominal ditambah bunga yang dihitung. F. Consignment merupakan variasi lain dari metode open account. Kalau pada open account, pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual. Maka pada konsinyasi, pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut ke pihak ketiga. Keuntungan pembayaran dengan cara konsinyasi bagi penjual atau eksportir akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminati importir. Sementara itu, bagi importir sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.